Apa sih ah? Udah dibilang jangan bertempur, bertempur pula kau. Ya matilah kau. Ya itulah kau. Kebanyakan makan kenyang jadi bodoh kau. Ceng, dia kenapa Ceng? Aku nggak tahu Meng. Setan, bangun kau. Kayaknya mimpi itu Meng. Pocong, bangun kau Apa sih kau ah? Kau tidur kayak orang lagi berantem aja. Mimpi apa kau setan? Ganggu aja kau ah. Kayaknya mimpinya lagi berantem itu Meng. Cing, minta camilan kau satu Cing. Oke Meng. Apalagi dibangun-bangun lapar ini. Alah diam aja lah Pak, ngoceh aja kau. Mimpi apa kau bra? Mimpi aku kau dikerumunin janda kau. Enak banget bang dikerumunin bang. Aku mau lah bra. Dikerumunin kau, diminta tanggung jawab kau. Tanggung jawab apa bra? Itu perutnya masuk angin semua. Wah setan kau. Cing, minta yang rasa coklat Cing. Oke Meng. Kecil kali, kayak mana mau kenyang ini? Yang gede lah Cing. Oh iya Meng. Kau udah minta, milih lagi kau. Udah diam aja kau. Muter-muter ujung-ujungnya minta juga kau. Bang Ocong juga mau Meng. Oh jelas. Dulu si jomblo ini waktu masih hidup Cing, kerjanya cuma gombalin cewek aja. Berarti pacarnya banyak dong Bang. Nah itu masalahnya Cing, tak ada yang mau sama dia. Kalau pintar gombal kan berarti pacarnya banyak Bang. Iya teorinya sih gitu Cing. Cuma kayak mana? Pas lagi berduaan, kentut pula si jomblo nih. Langsung pingsan lah tuh ceweknya. Udah tahu kentutnya bawa bangke gitu. Bukannya pakai pampers dia. Emang bodoh kali nih. Emang pacarnya Bang Ocong ada berapa Bang? Mana ada pacar dia? Gak usah bongkar rahasia kau setan. Enggak, biar si Ocing tahu aja ya kan. Berarti pacarnya banyak dong Bang. Pacar banyak dari mana? Gara-gara kentutnya dia itu. Itulah makanya jadi jomblo deh. Alah ngoceh aja kau setan. Katanya Bang Ocong pintar gombal Bang. Iya pintar. Tapi gak ada yang mau sama dia. Berarti pacarnya banyak dong Bang. Bah. Tak ada pacar dia Cing. Nggak bisa nggak ada Bang. Iya cuma pintar gombal aja. Tapi nggak ada yang mau sama dia. Lu kan Bang Ocong pintar gombal Bang. Iya cuma pintar gombal aja. Berarti pacarnya banyak dong Bang. Mampus lah situ. Loh, suara apa itu, Bra? Apa? Kau dengar apa? Kok kayak orang lagi ngedan? Mana? Kok nggak dengar aku? Korek dulu kuping kau tuh. Nggak ada dengar apa-apa aku setan. Nah tuh, kau dengar kan? Oh iya aku dengar Bra. Dari mana tuh suara tuh? Kayak dari sebelah sana Bra. Sana. Loh, kenapa dia tuh? Waduh nggak tahu aku Bra. Permisi. Halo udah biarin aja lah Bra. Jadi merinding aku Bra. Cabut. Itu namanya Pak Budiman. Beliau dulu itu seorang yang punya jabatan di sebuah perusahaan negara. Nah, suara yang kalian dengar itu setiap hari ya seperti itu. Loh kok kami baru dengar Bang? Lawang jenenge baru ini digawe konten kok. Oh terus. Itu adalah salah satu hukuman yang harus dia terima dari semua yang sudah dia lakukan semasa hidupnya. Mak, kok jadi serem gini ceritanya Bang? Iya saya lagi ngetes pasar iki. Loh emang semasa hidupnya dia ngapain Bang? Wes panjang itu ceritanya. Ceritain lah Bang, pengen tahu Bang. Jadi ceritanya gini. Masa gitu Bang? Nek. Apa sih Oceng ini Lang belum diceritain kok. Iya Bang, maaf Bang. Pak Budiman ini dia punya jabatan penting di tempat kerjaannya itu loh. Jadi dialah yang bikin semua perencanaan kerja, keuangan dan pengeluaran. Ya dia itu yang ngatur. Loh biasanya kan kalau mau ada pengeluaran, itu kan biasanya bikin anggaran toh. Ya Pak Budiman ini yang bikin, mengajukan ke pusat dengan alasan itu buat kesejahteraan rakyatnya gitu loh. Ini anggaran kita tahun ini ya. Coba langsung diajukan ke pusat ya. Oh iya Pak, baik Pak. Sama minggu depan saya mau keluar kota. Biar anggaran tahun ini saya habiskan aja. Oh iya Pak, baik Pak. Jadi yang namanya pengeluaran anggaran itu banyak nggak sesuainya. Nggak sesuainya kenapa Bang? Lah dia rencananya mau kunjungan kerja itu loh. Antar kota yang jaraknya cuma 10 kilo. 2 hari kunjungan kerja, pengeluarannya bermiliar-miliar. Mak ngeri kali ya. Loh kalau digunakan untuk yang benar sih nggak masalah. Untuk kesejahteraan rakyat sih nggak masalah. Nah terus dihabisin buat apa Bang? Untuk kepentingannya dia sendiri. Nah intinya dia itu menggunakan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri. Ya istilahnya nggak amanah ngono lho. Saya kan mau keluar kota ini. Itu anggarannya tolong dibikin ya. Di laporannya itu rutinitas kunjungan kerja. Langsung aja pakai pengeluaran maksimal ya. Iya Pak, baik Pak. Ya namanya mumpung masih menjabat, dimanfaatkan aja dengan maksimal.
Kalau cuma hidup dengan gaji, mana cukup ini. Buat kebutuhan sehari-hari, kita kan juga pengen senang-senang. Wah, nggak bener lah bang. Yang gitu yang nggak ada benernya. Ya, intinya semua anggaran itu paling yang dicairkan bener itu cuma berapa persen. Loh, tapi yang masuk ke dia itu lebih banyak gitu loh. Loh, tapi kan biasanya ada pengawasnya bang. Yang namanya pengawas, mereka itu juga ya manusia. Doyan duit juga itu. Ah ya repot lah kalau gitu bang. Nah itu makanya aku juga bingung ya. Tiap tahun itu kan ada laporan pengeluaran ya. Nah itu kan biasanya dicek toh ya. Tapi ya lolos-lolos aja tuh. Ya berarti udah kongkal-lingkong lah dia bang. Pak Budiman? Iya Pak, ada apa Pak? Ini kan saya lihat laporan pengeluaran Anda ya. Dalam 1 tahun itu untuk kunjungan kerja aja banyak sekali Pak. Dan sepertinya ada kejanggalan ini Pak. Diatur aja lah Pak, biar nggak ada masalah Pak. Masalahnya gini Pak. Udahlah Pak, kita sama-sama ngerti Pak. Yang penting semuanya lancar, nggak ada masalah. Oke baiklah kalau gitu Pak. Jadi sampai kapan deh gerem-gerem gitu bang? Waduh gak tahu saya. Jadi kayak tersiksa gitu deh. Ya mungkin. Ngeri ya bra. Ya kayak mana namanya udah ajabnya dia. Ya semua yang kita lakukan itu pasti akan dipertanggungjawabkan. Mau sekecil apapun ya tetap dipertanggungjawabkan. Berarti koruptor lah dia nih bang ya. Ya gitulah kira-kira. Nah terus kalau yang udah ketangkap itu bang, yang udah masuk penjara tuh gimana bang? Loh itu kan hukuman di dunia toh. Hukuman semasa hidupnya. Tapi kalau di akhirat kayak gini, itu beda lagi tuh. Semua dipertanggungjawabkan. Mak ngeri kali ya. Dia ini waktu hidup dulu, wah sugih itu, kaya sekali nih orang. Ya nggak mungkin lah kalau dengan gajinya itu. Dia punya rumah mewah ngono loh. Rumahnya harga miliaran. Wah megah itu. Mobilnya ada banyak, hidupnya berkelimpahan itu. Pokoknya memperkaya diri sendiri. Jabatannya tuh nggak amanah. Yang harusnya mengurusi rakyat banyak, anggaran-anggaran yang seharusnya untuk mensejahterakan warga malah digunakan buat yang enggak. Untuk kepentingannya dewe ngono loh. Rasain lah deh sekarang tuh. Ya itu hasil dari perbuatannya. Ngeri ya bra. Ya itu hasil dari perbuatannya bra. Itu dia seterusnya kayak gitu ya bra. Nggak tahu aku. Itu rahasia yang di atas bra. Kasian juga emeng. Ya mau gimana lagi cing. Apa yang dia tabur ya itu yang dia tuai. Hidupnya penuh dengan kemewahan. Tapi bukan hasil yang halal. Dia menggunakan sesuatu yang bukan haknya. Malah memperkaya diri dengan haknya orang lain. Terus dia matinya tuh gimana bra? Mau seperti apa matinya nggak penting bra. Karena setiap orang pasti akan mati pada waktunya. Permasalahannya kemana kau nanti kalau udah mati. Karena perbuatanmu selama hidup itu yang akan menentukan kau kemana. Kalau cari uang itu, carilah dengan cara yang halal. Jangan dengan cara-cara syaitan yang terkucuk. Karena cara iblis juga bisa membuatmu kaya, bra. Tapi kau harus ingat satu hal, bra. Apa itu, bra? Iblis itu tidak memberikannya dengan cara gratis. Akan tiba waktunya, dia akan meminta upahnya.